Halaman pabrik atau emplasemen merupakan tempat yang digunakan untuk menampung tebu sementara sebelum digiling. Halaman pabrik setidaknya harus cukup untuk menampung tebu sebanyak kapasitas giling pabrik per hari, 24 jam. Pabrik gula Purwodadi memiliki dua emplasemen, yaitu emplasemen dalam pabrik dan emplasemen luar pabrik. Truk tebu yang datang pertama menuju ke bagian selektor untuk dilakukan pengecekan dan seleksi tebu. Pengecekan dilakukan dengan pengamatan secara manual untuk melihat kriteria tebu MBS, manis, bersih, segar. Tebu yang diambil sampel secara acak untuk dilakukan pengukuran kadar Brix dengan alat hand Brix refraktometer. Kadar Brix yang diterima oleh pabrik yaitu minimal 17-18%. Penilaian untuk melihat banyaknya pucuk, daduk, dan sokolan akan dilakukan pada saat tebu dibongkar pada meja tebu. Pada saat dilakukan penilaian akan diberi skala penilaian dari A sampai E, di mana dari penilaian banyaknya kotoran tebu tersebut akan menentukan harga tebu. Pada selektor juga dilakukan pendataan awal dari identitas tebu seperti nama pemilik kebun, nama sopir, nomor kendaraan, asal tebu, jenis tebu, dan Brix tebu. Tebu yang digiling oleh pabrik ditebang berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh pabrik dan biasa disebut dengan Surat Perintah Tebang Angkut (SPTA). Di PG Purwodadi, tebu yang digiling dari tebu sendiri atau TS dengan SPTA berwarna merah dan tebu rakyat kemitraan TR dengan SPTA berwarna putih. Tebu yang telah melalui selektor kemudian menuju ke emplasemen luar pabrik untuk dipindahkan ke lori. Tebu dipindahkan dari truk ke lori dengan alat transloading crane yang berjumlah 1 unit. Pada saat dipindahkan ke lori, tebu dilakukan penimbangan sekaligus untuk mengetahui berat tebu dalam satu truk. Di PG Purwodadi terdapat sekitar 370-400 lori dan 2 unit lokomotif yang aktif. Selain lokomotif juga terdapat traktor yang juga dapat digunakan untuk mendorong lori. Untuk tebu terbakar dan tebu yang kelebihan muatan terkadang tidak menuju ke emplasemen luar, tetapi langsung menuju ke meja tebu. Selain itu, bila seluruh lori telah terisi penuh, maka truk langsung menuju ke antrian meja tebu. Syarat-syarat halaman pabrik. Yang pertama, luas area 125% dari kapasitas giling. Yang kedua, sistem menggunakan FIFO, first in first out. Yang ketiga, area yang teduh dengan ditanami pepohonan. Di emplasemen terdapat timbangan pabrik. Timbangan pabrik berfungsi untuk menimbang tebu dan bahan lain sehingga dapat diketahui beratnya. Penimbangan memiliki peranan yang penting karena akan menjadi acuan dalam perhitungan ongkos angkut, upah tebang, perhitungan proses fabrikasi, pengolahan, sampai dengan bagi hasil gula milik petani. Yang pertama, ada jenis timbangan DCS, Digital Crane Scale. Di PG Purwodadi memiliki 2 jenis timbangan DCS yang digunakan untuk menimbang tebu sekaligus memindahkan tebu. PG Purwodadi memiliki 2 timbangan DCS, 1 timbangan di emplasemen luar sekaligus untuk memindah tebu dari truk ke lori, dan 1 timbangan berada di kran meja tebu sekaligus untuk memindahkan tebu dari lori atau truk ke meja tebu. Spesifikasi timbangan Digital Crane Scale. Mereknya EHP, tipenya KGW 10/7769, jumlahnya 2 buah, kapasitasnya 10 ton, rata-rata tebu atau truk 6-8 ton, waktu timbangnya 1 menit. Bagian-bagian dan fungsi pada timbangan DCS. Yang pertama, ada antena wireless untuk mengirim sinyal ke display. Yang kedua, box tempat komponen elektronik. Yang ketiga, besi pengait untuk mengait tali seling dari timbangan DCS dengan tebu. Yang keempat, layar menampilkan hasil penimbangan.
Yang kelima, tombol reset untuk mengulang timbangan bila terjadi masalah. Keenam, besi pengait atas untuk mengaitkan tali seling dari crank ke DCS. Yang ketujuh, saklar on atau off, tombol untuk menyalakan dan mematikan DCS. Kedelapan, shock ring dipasang pada DCS untuk menghindari terjadinya korsleting. 9, teledata, layar yang memunculkan angka berat tebu yang ditimbang dari sinyal wireless. Ke-10, komputer untuk mengolah data timbangan dan menampilkan di monitor untuk di-print. Yang ke-11, print, untuk mencetak hasil penimbangan sesuai data dari komputer. Untuk menjaga ketelitian timbangan dilakukan kalibrasi. Hal ini penting untuk mengetahui seberapa besar ketelitian dan keakurat serta kesalahan timbangan. Timbangan dibersihkan sebelum dan sesudah giling. Menjelang giling dilakukan peneraan atau kalibrasi. Peneraan dilakukan dengan cara memberikan beban yang telah diketahui beratnya dengan pasti secara berulang-ulang sehingga dapat diketahui keakuratan dan penyimpangan dari timbangan tersebut. Yang kedua, ada jenis timbangan jembatan timbang. Di PG Purwodadi ada satu unit jembatan timbang yang memiliki kapasitas 60 ton. Jembatan timbang ini digunakan untuk menimbang tetes, limbah blotong, abu atau bahan pembantu proses seperti batu kapur dan belerang. Spesifikasi jembatan timbang, mereknya Cardinal, tipenya E13507 strip 0088. Jumlahnya 1 buah, kapasitasnya 60 ton, lebarnya 3,6 meter, panjangnya 10 meter, waktu timbangnya 1 menit. Bagian-bagian dan fungsi pada jembatan timbang. Yang pertama ada load cell, penyangga jembatan timbang yang berfungsi untuk merubah gaya tekan berbantruk menjadi sinyal elektronik dan diteruskan ke weighing. Yang kedua, meja timbang, landasan yang menerima beban. Yang ketiga, analog digital atau display untuk menampilkan hasil penimbangan dalam bentuk angka digital. Yang keempat ada weighing, menerima sinyal elektronik dari beban truk dan meneruskan data ke komputer. Yang kelima, komputer mengolah data dari weighing. Yang keenam, printer mencetak data dari komputer. Yang selanjutnya ada stasiun gilingan. Di sini terdapat flow diagram stasiun gilingan. Di stasiun gilingan terbagi menjadi 2, ada proses pendahuluan dan proses gilingan. Proses pendahuluan di PG Purwodadi terdiri dari can cladding, can leveler, can carrier, can cutter, dan unigrator. Sedangkan proses gilingan ada gilingan dan intermediate carrier. Sasaran stasiun gilingan yang pertama, pol ampas kurang dari 2,80%. Yang kedua, zat kering di atas 50%. Proses pertama dalam pengolahan tebu menjadi gula adalah pemerahan tebu atau stasiun gilingan. Tujuan dari proses pemerahan ini adalah untuk mengambil nira dari tebu sebanyak mungkin sehingga dapat meminimalisir kehilangan gula yang terikut dalam ampas. Di stasiun gilingan ada proses pendahuluan dan proses gilingan. Proses pendahuluan bertujuan untuk mencacah dan menghancurkan batang tebu supaya sel-sel sukrosa yang ada pada batang tebu menjadi terbuka sehingga memudahkan proses ekstraksi. Untuk lebih memaksimalkan kinerja pemerahan yang dikerjakan oleh rol gilingan, diberi tekanan hidrolis yang dihubungkan pada rol atas gilingan serta perlu adanya penambahan air imbibisi yang tepat dan memadai agar nira dalam sabut tebu bisa terperas secara optimal. Fungsi dari alat kerja pendahuluan dalam persiapan tebu yaitu yang pertama, menaikkan kapasitas giling.
yaitu meningkatkan kemampuan kinerja di gilingan dalam menggiling tebu setiap satuan waktu. Yang kedua, mempermudah pemerahan nira pada stasiun gilingan. Tebu yang masuk melewati can preparation, strukturnya rusak dan sel-sel sukrosanya menjadi terbuka, sehingga nira yang terdapat dalam sel-sel tebu akan mudah keluar pada pemerahan di roll-roll gilingan. Yang ketiga, memperbaiki proses imbibisi. Tebu yang telah dicacah halus dan lembut menjadi ampas, sel-sel sukrosanya akan terbuka sehingga imbibisi yang diberikan mudah melarutkan sukrosa, sehingga akan larut dan ikut keluar dari ampas. Kita masuk ke proses pendahuluan. Di proses pendahuluan, yang pertama ada alat can unloading crane. Can crane merupakan alat pemindah tebu dari truk untuk dibawa ke meja tebu atau can table sebelum diumpangkan ke can carrier. Untuk mengangkat muatan tebu dari truk atau lori diperlukan alat bantu, yaitu seling yang dikaitkan pada muatan tebu dalam truk atau lori. Seling yang digunakan mempunyai konstruksi khusus yang dapat dengan mudah dipasang dan dilepas setelah muatan tebunya berada di meja tebu. Kapasitas angkat can crane ini 6 ton dan 10 ton. Spesifikasi can unloading crane. Powernya 25 pk, voltage-nya 380 volt, amperenya 45 ampere. Panjang betangan 3-15 meter per menit. Tinggi angkatnya 11,5 meter. Data angkut 6 ton dan 10 ton. Bagian-bagian dan fungsi pada can unloading crane. Yang pertama ada rantai pengait. Rantai untuk mengaitkan tebu dengan pengangkat atau can crane. Yang kedua, lori atau truk tebu. Alat angkut untuk membawa tebu. Yang ketiga, pengangkat can crane. Bagian yang mengangkut tebu. Yang keempat, meja tebu. Tempat tebu setelah diangkat dari lori atau truk. Yang kelima, can carrier. Alat angkut menuju ke gilingan. Yang keenam, ada ruang operator. 1. Tempat operator mengoperasikan can crane. Yang ketujuh, rail crane. Rel untuk tempat berjalannya crane. Yang kedelapan, crane lori atau truk untuk menggerakkan tebu yang diangkut dari lori atau truk. Yang kesembilan, penggerak motor untuk mengoperasikan penggerakan crane secara vertikal dan horizontal. Yang ke-10 ada ruang operator 2 untuk operator meja tebu. Yang selanjutnya ada meja tebu, berfungsi untuk menampung tebu dari truk yang dipindahkan oleh can crane dengan tujuan mengatur pemasukan tebu, sekaligus sebagai pengaturan kapasitas giling per jam. Meja tebu dilengkapi dengan rantai penggerak yang digerakkan oleh motor serta rantai yang memiliki cakar atau pengait yang berfungsi untuk membuat tebu tersangkut dan terbawa rantai menuju ke can carrier. Spesifikasi meja tebu. Jumlahnya 1 unit, panjangnya 6.500 mm, lebarnya 5.000 mm. Luas meja tebu 32,5 meter kubik. Operasionalnya 2 buah hoist crane pergantian. Power EM 40 HP, voltage EM 380 volt, ampere EM 59 ampere. Bagian-bagian dan fungsi meja tebu. Yang pertama ada tempat operator. Tempat operator mengendalikan meja tebu. Yang kedua, can carrier, tempat tebu jatuh dari meja tebu. Yang ketiga, sprocket, roda untuk menggerakkan rantai. Yang keempat, gigi rantai, tempat tersangkutnya tebu di rantai. Yang kelima, rantai untuk membawa tebu ke can cutter. Yang ketujuh, plat meja tebu, tempat penampung tebu. Kedelapan, motor penggerak untuk menggerakkan roda penggerak. Yang selanjutnya ada can leveler,
Alat ini berfungsi untuk meratakan atau mengatur tebu yang ada di meja tebu supaya tebal dan tipisnya tebu yang masuk ke can carrier dapat sesuai. Yang selanjutnya ada can carrier. Can carrier merupakan alat pengangkut tebu yang digunakan untuk membawa umpan tebu dari meja tebu ke alat kerja pendahuluan, can cutter dan unikrator. Can carrier ini berbentuk potongan-potongan plat besi yang disusun merata pada rantai melingkar di mana masing-masing ujung rantai bertumpu pada roda gigi. Pada roda gigi bagian atas dihubungkan dengan motor penggerak sebagai pemutar can carrier secara kontinu. Di PG Purwodadi terdapat 2 buah unit can carrier. Can carrier yang pertama berfungsi untuk membawa tebu dari meja tebu menuju ke alat can preparation dan can carrier. Dan yang can carrier yang dua berfungsi untuk membawa cacahan tebu yang halus dari can preparation menuju gilingan 1. Bagian-bagian dan fungsi pada can carrier yang pertama ada sprocket untuk menggerakkan rantai dihubungkan dengan motor listrik. Yang kedua rantai sebagai tempat kedudukan can carrier. Yang ketiga carrier untuk meletakkan tebu. Yang keempat roda penahan untuk menahan can carrier agar tidak bergetar sehingga mudah berjalan. Yang kelima roll scraper untuk membersihkan can carrier dan digerakkan motor penggerak. Yang selanjutnya ada can cutter, merupakan alat pemotong sehingga dapat meringankan kerja unikrator dalam membuka sel-sel sukrosa pada batang tebu. Di PG Purwodadi memiliki 1 unit can cutter atau pisau tebu. Spesifikasi can cutter: penggeraknya motor listrik, dayanya 360 watt, RPM-nya 600 rpm, jumlah pisaunya 36 buah. Bagian-bagian dan fungsi pada can cutter. Yang pertama ada pisau untuk memotong dan mencacat tebu menjadi potongan kecil. Yang kedua baut sebagai pengait pisau dan dapat dibuka untuk mengganti pisau yang rusak. Yang ketiga piringan baja sebagai tempat kedudukan pisau. Yang keempat as rotor untuk tempat kedudukan piringan. Yang kelima penahan pisau untuk menguatkan pisau pada piringan sehingga tidak bergoyang. Yang selanjutnya ada unikrator. Unikrator merupakan alat penghancur struktur batang tebu. Tebu dipukul-pukul oleh hammer yang dibantu dengan anvil sehingga sel-sel sukrosa pada tebu dapat terbuka sehingga nira lebih mudah ekstraksi gilingan. Jumlah hammer atau pemukul sebanyak 60 buah terpasang pada 8 disc. 4 disc terdiri dari 4 buah hammer atau pemukul dan 4 disc yang lain terdiri dari 7 buah hammer atau pemukul. Hammer digerakkan oleh motor yang memutar as-roll atau poros unikrator. Bagian-bagian dan fungsi pada unikrator. Yang pertama piringan atau disc, tempat kedudukan hammer. Yang kedua as-roll atau poros, tempat poros piringan. Yang ketiga pisau hammer sebagai penghancur dan pecah tebu. Yang keempat anvil, landasan tempat hammer memukul. Yang kelima pengatur anvil untuk mengatur jarak antara hammer dengan anvil. Yang keenam manhole, tempat masuknya teknisi pada saat reparasi atau saat ada gangguan. Yang ketujuh lubang masuk, lubang tempat cacahan tebu masuk. 8 lubang keluar, lubang tempat cacahan tebu yang sudah dipukul keluar. Yang kesembilan sprocket krepyak, roda penggerak krepyak atau can carrier 1. Yang ke-10 plat scrap, untuk memisahkan cacahan tebu dari krepyak tebu agar masuk ke unikrator. Masuk pada proses gilingan atau proses pemerahan. Proses pemerahan terdiri dari 5 unit gilingan yang masing-masing terdiri dari roll atas, roll depan, roll belakang, dan roll pengumpan atau feeding roll. Nira hasil pemerahan gilingan 1 dan 2 dialirkan ke bak nira mentah melewati talang pesut atau saringan pesut untuk disaring lalu dipompa menuju DSM screen dan rotary screen. Nira gilingan 1 disebut NPP atau nira perahan pertama.
dianalisa Paul, Briggs, HK, nilai nira, dan rendemen untuk menentukan rendemen individu sebagai acuan bagi hasil dengan petani. Gilingan sendiri berfungsi untuk memerah nira seoptimal mungkin dengan memperhatikan bukaan kerja, imbibisi, tekanan hidrolik, dan RPM. Pada PG Purwodadi menggunakan sistem imbibisi majemuk, yaitu penambahan imbibisi dengan menggunakan nira dan air. Nira dari gilingan 3 digunakan sebagai imbibisi ampas yang keluar dari gilingan 1. Nira dari gilingan 4 digunakan sebagai imbibisi ampas yang keluar dari gilingan 2. Nira dari gilingan 5 digunakan sebagai imbibisi ampas yang keluar dari gilingan 3. Air imbibisi yang ditambahkan 30% dari kapasitas giling. Air imbibisi tersebut berasal dari air kondensat pemanas pendahuluan atau padam penguapan yang bersuhu 80-85 derajat Celcius. Penambahan air imbibisi dilakukan pada ampas yang keluar dari gilingan 2 sebanyak 10%, gilingan 3 sebanyak 60%, dan gilingan 4 sebanyak 30%. Ampas dari gilingan 5 dibawa ke boiler untuk dijadikan sebagai bahan bakar. Di gilingan terdapat alat yang bernama intermediate carrier. Intermediate carrier alat yang berfungsi sebagai pembawa ampas antar unit gilingan. Di PG Purwodadi terdapat 4 unit intermediate carrier, yaitu antara gilingan 1 dengan gilingan 2, antara gilingan 2 dan gilingan 3, antara gilingan 3 dengan gilingan 4, dan antara gilingan 4 dan 5, serta terdapat 1 buah bagase carrier yang berfungsi mengangkut ampas yang keluar dari gilingan 5 ke boiler. Spesifikasi alat intermediate carrier. Tahun pembuatannya 1993 sampai 1994. Panjangnya antara 13 meter sampai 22 meter. Lebarnya 1900 mm. Jumlah rantainya bermacam-macam. Yang intermediate pertama 2 kali 106 buah sama dengan 212 buah. Yang intermediate carrier 2 kali 72 buah sama dengan 144 buah. Yang intermediate yang ketiga 2 kali 68 buah sama dengan 136 buah. Yang terakhir yang keempat 2 kali 64 buah sama dengan 128 buah. Bagian-bagian dan fungsi pada alat intermediate carrier. Yang pertama, rantai sebagai tempat bertumpu garu. Yang kedua, cakar ampas, pembawa ampas ke gilingan. Yang ketiga, garu, tempat bertumpunya cakar-cakar ampas. Yang keempat, as ujung, pemutar ujung rantai. Yang terakhir, yang kelima, bak atau plat ampas yang berfungsi landasan jalannya ampas. Di stasiun gilingan terdapat alat yang bernama akumulator atau yang disebut dengan pengatur tekanan hidrolik pada gilingan. Akumulator ini berfungsi untuk mengatur kestabilan tekanan pada rol atas gilingan sehingga akan didapatkan tekanan rol gilingan yang stabil atau konstan meskipun tebal tipisnya ampas yang masuk berbeda-beda. Di PG Purwodadi, tekanan pada gilingan atau biasa disebut tekanan hidrolik ini diberikan pada masing-masing gilingan karena ampas yang masuk pada tiap-tiap unit gilingan memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Bagian-bagian dan fungsi pada alat akumulator. Yang pertama, tangki minyak, tempat pengisi minyak dan menampung minyak sebelum dipompa. Yang kedua, afloister, untuk mengatur tangki oli hidrolik. Yang ketiga, pompa minyak, untuk memompa minyak pada saat pengisian dalam tabung hidrolik. Yang keempat, cek valve, untuk mengecek kebocoran saluran minyak. Yang kelima, akumulator, suatu beban untuk membuat tekanan tetap meskipun tebal ampas naik turun atau pemberat. Yang keenam, piston,
Silinder yang dapat meneruskan tekanan minyak. Yang 7, ruang minyak, tempat minyak untuk menekan piston. Yang ke-8, pipa pengembalian minyak, saluran pengembalian minyak. Yang ke-9, manometer, untuk memantau tekanan roll yang terjadi pada roll gilingan. Yang ke-10, metal roll atas, sebagai penyangga as roll gilingan atas. Pada PG Purwodadi, tekanan hidrok bermacam-macam yang diberikan. Untuk gilingan yang pertama yaitu 170 kg per cm kuadrat. Yang gilingan 2 yaitu 170 kg per cm kuadrat. Yang gilingan ketiga yaitu 200 kg cm kuadrat. Gilingan 4 yaitu 150 kg per cm kuadrat, dan gilingan 5 yaitu 170 kg per cm kuadrat. Di gilingan juga terdapat saringan nira mentah. Ada 3 macam saringan. Yang pertama ada saringan pesut, yang kedua DSM screen, yang ketiga rotary screen. Yang pertama saringan pesut. Saringan ini terhubung dengan talang nira gilingan 1 dan 2. Di bawahnya terdapat peti nira mentah, sehingga nira yang tersaring akan masuk ke dalam peti nira mentah, sedangkan ampas di pesut ke atas kembali menuju ke intermediate carrier 1. Pada PG Purwodadi terdapat 1 unit saringan pesut dengan ukuran lubang saringan berdiameter 0,9 mm. Spesifikasi saringan pesut. Powernya 750 HP, horsepower, voltagenya 380 volt, ampernya 11,50 ampere, panjangnya 4500 mm, lebarnya 1100 mm, lubangnya 0,90 mm atau 60 mesh. Bagian-bagian dan fungsi pada saringan pesut. Yang pertama, input nira yang masuk dan akan disaring. Yang kedua, saringan, penyaring nira yang mengalir. Yang ketiga, peti penampung nira tersaring. Cara kerja saringan pesut ini, nira yang mengalir dari talang nira menuju ke saringan pesut. Pada saringan pesut terdapat pengeruk yang berfungsi untuk membawa ampas yang tak tersaring menuju ke intermediate carrier. Sedangkan nira yang tersaring akan jatuh ke peti nira mentah yang berada di bawah saringan pesut. Yang kedua ada saringan DSM screen. Nira dari peti nira mentah dipompa menuju DSM screen untuk dilakukan penyaringan kedua dengan menggunakan DSM screen. Pada PG Purwodadi terdapat 3 unit saringan jenis DSM screen. Spesifikasi DSM screen, panjangnya 2433 mm, tingginya 1500 mm, lebarnya 1600 mm. Lubangnya 0,70 mm atau 60 mesh. Bagian-bagian dan fungsi pada DSM screen. Yang pertama ada pipa input nira, saluran nira encer ke saringan DSM screen. Yang kedua ada talang luapan, talang untuk menerus luapan aliran gilingan. Yang ketiga saringan, untuk menyaring kotoran halus yang terikut nira. Yang keempat arah nira tersaring, saluran keluar nira encer yang bersih. Yang kelima, tempat endapan hasil saringan DSM screen. Yang keenam, pipa output nira, tempat keluar nira jernih dari hasil saringan. Cara kerja DSM screen ini mempunyai sistem kerja manual, yaitu dengan cara nira mentah dari peti nira mentah yang akan disaring diluapkan pada bak luapan sisi atas bagian DSM screen agar merata. Cara kerjanya, luapan nira tersebut mengalir pada permukaan saringan yang miring. Nira yang tersaring lolos melalui celah saringan dan mengalir menuju rotary screen. Sedangkan kotoran yang tertinggal pada saringan dibersihkan dan dikembalikan ke intermediate carrier 1. Yang terakhir, rotary screen. Nira yang telah melalui DSM screen kemudian dipompa menuju rotary screen untuk dilakukan penyaringan berikutnya. Pada PG Purwodadi terdapat 1 unit rotary screen yang digunakan untuk menyaring nira dari DSM screen. Spesifikasi rotary screen. Powernya 750 horsepower,
voltage-nya 380 volt, ampernya 11,50 ampere, panjangnya 5000 mm, diameternya 1200 mm, lubangnya 0,90 mm atau 60 mesh, kecepatan putarannya 8 rpm. Bagian-bagian dan fungsi rotary screen. Yang pertama ada saringan atau mesh, terbuat dari stainless steel untuk menyaring nira. Yang kedua, pipa nira, saluran untuk memasukkan nira yang akan disaring. Yang ketiga, talang ampas sebagai penampung ampas hasil penyaringan. Yang keempat, screw atau poros ulir untuk membawa ampas yang tidak ikut tersaring. Yang kelima, corong penampung nira, saluran nira hasil penyaringan menuju bowl. Yang keenam, motor penggerak digunakan untuk menggerakkan drum penyaring nira melalui gigi penghubung. Yang ketujuh, bantal roll tubuhan untuk roll yang digunakan untuk menyangga drum. Kedelapan, rantai penggerak, rantai yang digunakan untuk membantu menggerakkan drum penyaring nira. Cara kerja rotary screen, nira gilingan 1 dan 2 dari yang telah disaring dari DSM screen dipompa ke dalam drum yang berputar secara kontinu yang digerakkan motor. Ampas halus yang terikut nira akan tertahan oleh saringan, lalu jatuh ke screw conveyor dan dikembalikan ke gilingan 1. Sedangkan nira yang lolos penyaringan akan dipompa menuju timbangan blow yang berada pada stasiun pemurnian.